juga. Oh, saya tutup. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi dapat bersama pada malam ini. Bukan secara kebetulan tetapi Roh Kudus yang menyertai kita, menjaga dan melindungi kita sepanjang hari ini. Dan saya kena percaya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus menyertai kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang pasti akan dilindungi. Bukan lagi mudah-mudahan, tapi pasti Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita kepada Tuhan. Sebelum kita menyembah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa dahulu. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang menyertai kita, membuka setiap hati dan pikiran kita, menjamah dan mendahului kita secara pribadi pada malam ini. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan buat kami sehingga kami dapat berkumpul pada malam ini walaupun hanya live Facebook saja, tetapi saya kena percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Bapa. Kau pasti akan menjamah, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan sebentar nanti. Dan saya kena percaya firman yang kami akan dengar nanti Tuhan Yesus memberi inspirasi bagi kami semua, dapat menguatkan kami ya Bapa. Saya kena percaya yang lemah pasti akan dikuatkan, yang sakit pasti akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan sebentar nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar perlindungan dari Roh Kudus, malaikat surga memagari kami semua dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Kau Roh Kudus yang melindungi kami, bahkan menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang haus akan Engkau akan dipuaskan saat ini ya Bapa. Karena Engkau Tuhan adalah sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita. Kita katakan pada Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Yesus menjadi perlindungan bagi kita semua. Walaupun badai menerpa di dalam kehidupan kita, tetapi saya kena percaya kekuatan yang berasal dari Tuhan akan menguatkan kita saat ini. Haleluya. Haleluya. Engkaulah tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Katakan dengan iman saudara, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku. Mari kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan dari dasar hati kita saudara, karena Tuhan adalah perlindungan bagi kita semua. Saat badai menerpa, aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Walaupun badai menerpa di dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi masa-masa sekarang ini, yaitu masa pandemik, saya kena percaya ramai kita sangat terkesan dengan masalah ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sentiasa menyertai kita, memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap badai yang menerpa di dalam kehidupan kita. Mari kita saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita katakan sungguh-sungguh, Engkaulah kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita sekali lagi katakan pada Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan.
saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Dalam Filipi 4 ayat 13 ini mengatakan, firman ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita, menolong kita, memberikan kita jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, saudara. Yang penting kita tulus datang kepada-Nya, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap masalah yang kita hadapi, dan pasti kemenangan itu ada di dalam setiap pribadi kita. Apa yang penting, penyerahan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah segala-galanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan pada Tuhan, penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Apapun kami dapat tanggung di dalam Engkau ya Di Tuhan. dalam Dia yang memberi Percaya di dalam Engkau ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus penolong dan Engkau juga sahabat sahabat. kami ya Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Oh, haleluya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam pribadi kami, di dalam keluarga kami Tuhan, kami mau tetap percaya Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sangat yakin percaya Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami secara pribadi ataupun dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami saat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang peduli, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin, amin. Engkau penolong kami yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Walaupun dari segi pandangan manusia Engkau mengecewakan Tuhan, tetapi sebenarnya Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap perencanaan-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau mati di kayu salib bagi kami, rencana Bapa di surga yang terbesar, dan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang terbesar mati bagi kami. Walaupun Engkau tidak berdosa, kami yang berdosa, tapi Tuhan Engkau tanggung. Engkau buat semua itu ditanggung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Yesus atas pengorbanan. Ya Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kami yang ada di sini bersama-sama dengan kami saat ini, dan yang akan menonton, yang tidak sempat malam ini Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Amin. Apa yang kami bawa malam hari, apa yang kami belajar bersama-sama Tuhan,
biar ia dapat menegur, memberi kepada kami kekuatan, kesadaran, dan apa yang Kau sudah rencanakan biar itu yang terjadi. Saya tutup bungkus setiap tempat kami dan kuasa darah Yesus. Amin, Yang amin. ada di Semenanjung, yang ada di Sabah, ada di Sarawak, dan juga di Indonesia. Tuhan, saya tutup bungkus setiap mereka dan kuasa darah-Mu Tuhan. Amin. Dan biar buka telinga rohani kami Tuhan, buka hati rohani kami, mata rohani kami Tuhan, agar kami dapat melihat kebenaran, melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Amin. Kami menyerahkan untuk beberapa waktu ke depan ini Tuhan, biar Roh Kudus yang berbicara. Mari Yesus, mari Roh Kudus, Engkau berbicara. Pakai hamba-Mu ini, saya mau berlindung di belakang kayu salib Tuhan. Haleluya. Biar nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Dan biar kami yang ada masalah hari ini, kami yang sakit, mungkin sakit jasmani atau mungkin sakit di dalam hati kami Tuhan, Ya Tuhan. kami percaya Tuhan, firman-Mu akan dapat menyembuhkan kami. Amin. Kami yang lemah, Engkau kuatkan. Kami yang bergumul, kami yang berbeban berat, Engkau sudah menanggung kami, bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan firman-Mu Tuhan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, selamat malam, salam semua. Kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan sungguh luar biasa. Nah, hari ini kita belajar, sebenarnya tadi saya sudah siapkan, tapi waktu kita memuji menyembah Tuhan dan bersesuaian dengan firman yang kita, lagu yang kita penyembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saya ingin membawa kita secara ringkas di dalam Roma 8 ayat 28. Ini waktu kita menyembah tadi ini yang Tuhan tiba-tiba berikan. Waktu saya sudah siapkan yang firman yang lain, tapi ini yang Tuhan berikan. Biar kita ikut saja apa Tuhan kata Tuhan. Dan saya percaya Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Setiap kita yang ada saat ini, Tuhan lebih tahu keperluan kita saat ini. Saya tidak tahu. Saya hanya persiapkan diri, dan ini yang Tuhan mau, dan karena Dia tahu keperluan kita saat ini, khususnya firman yang kita dengar. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan ini yang Tuhan beri sebentar tadi di dalam Roma 8 ayat 28. Begini. Oke. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin, haleluya. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah atau rencana Tuhan. Nah, sekilas kita membaca di sini sangat jelas. Kita tidak, memang mungkin ada pengertian yang lain kalau kita lebih mendalami. Kalau kita sekolah Alkitab, kita lebih mendalami, mungkin ada terjemahan yang lain, ada penjelasan yang lain. Tapi hari ini saya hanya mau menjelaskan
atau kita hanya mau belajar apa yang tersurat, apa yang kita lihat, hanya kita membaca dan kita tahu apa yang Tuhan mau sampaikan. Kita hanya lihat di luaran dia dan kita sudah boleh paham, kita sudah boleh menangkap apa yang Tuhan mau katakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Nah, di sini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kata firman Tuhan. Dan di sini disambung lagi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita seharian, khususnya di dalam pribadi, setiap hari kita pasti ada menemukan atau melalui sesuatu yang kadang-kadang mengecewakan kita. Mungkin di dalam keluarga kita sendiri, kadang-kadang kita terasa si istri atau si suami mengharapkan kasih sayang di antara satu sama lain, tetapi dia tidak mendapat apa yang dia perlukan. Di situ dia terkecewa. Di situ dia ada sesuatu hati yang mulai di dalam hati dia sudah mulai rasa kecewa, mungkin juga tidak kurang, mungkin geram, atau mungkin juga ada sedikit perasaan marah. Tapi setidak-tidaknya kadang-kadang di dalam hal suami istri, kalau seseorang itu tidak dipenuhi dia punya keperluan, di situ dia boleh kecewa. Dan kekecewaan itu sedikit demi sedikit dia akan menjadi pahit di dalam hati. Nah, di dalam hal keluarga atau mungkin dengan anak-anak kita juga tadi, kalau dalam hubungan suami istri. Nah, mungkin juga kita kadang-kadang terasa dengan anak-anak kita atau anak-anak terasa dengan ibu bapak. Mereka perlukan sesuatu atau begini begitu, mereka permintaan mereka begini begitu, dan tidak dipenuhi, mereka boleh rasa kecewa juga. Nah, begitu juga di tempat kerja. Kita setiap hari kalau kita yang bekerja, kita akan berdepan dengan sesuatu hal yang mengecewakan, sesuatu hal yang mungkin bukan mengecewakan saja, tapi menyakitkan hati kita, malah kadang-kadang membuat kita marah, kadang-kadang membuat kita hilang pertimbangan diri atau hilang penguasaan diri. Nah, sini dengan jelas mengatakan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, mungkin kita selama ini mungkin kita hanya memikirkan yang baik-baik saja, yang elok-elok saja, yang oke-oke saja. Kadang-kadang manusia seperti itu, dia selalu dia mau hanya yang terbaik atau yang paling bagus dan tidak mengecewakan dia. Ini manusia punya perasaan. Mereka mau selalu yang mereka dipuaskan, mereka mau selalu mereka dipenuhi segala keperluan mereka, dan mereka mau segala perjalanan dalam kehidupan mereka maupun dalam keluarga maupun dalam pekerjaan oke saja. Tetapi saudara, selagi kita bernafas, kita tidak boleh lari daripada berdepan sesuatu yang mengecewakan, berdepan sesuatu malah menyakitkan hati kita. Malah kadang-kadang kita boleh mau lari daripada Tuhan, kadang-kadang kita boleh marah dengan Tuhan, kadang-kadang kita boleh kecewa dengan Tuhan, kadang-kadang kita mau orang kata sudah meninggalkan Tuhan. Bukan hanya marah dengan Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan, sangat kecewa. Nah, ini sesuatu yang kita tidak boleh elak, sesuatu hal yang lumrah sebagai manusia. Selagi kita bernafas, kita akan berdepan dengan hal-hal yang sedemikian. Nah, di sini sangat jelas mengatakan, dan hari ini Tuhan mau peringatkan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, firman ini benar-benar saya mengerti waktu kami kehilangan. Ini salah satu firman juga yang Tuhan menegur saya secara pribadi, ya. Tuhan menegur saya secara pribadi, dan sebenarnya kami satu keluarga juga lah. Nah, kadang-kadang waktu kami kehilangan, apalagi kalau sampai ketiga kali. Nah, contoh yang waktu pertama atau kedua kali, sampai istri saya berkata begini, saya tidak mau ke gereja sudah, saya mau tinggalkan Tuhan, dan ada berbagai perkataan yang dia sangat kecewa. Nah,
di situ saya pun melihat dia. Yang saya tahu hanya berdoa saja waktu itu, doa dengan Tuhan. Dan ada juga teman-teman yang datang waktu itu yang kali kedua, sampai hampir penuh rumah kami. Mereka sampai masak di rumah kami, bagi kami penghiburan yang kami kehilangan kali kedua. Nah, di situ kami ingatkan, contohnya yang kali kedua macam itulah last. Dan mana kita tahu kali ketiga lebih lagi teruk atau lebih lagi mengecewakan. Itu dari segi manusia. Tapi di sini Tuhan, waktu kejadian itu Tuhan menegur saya, tahu, memperingatkan saya, memberitahu saya bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan di sini sangat lagi yang luar biasa, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil, kita dipanggil dalam segala sesuatu. Nah, di sini Tuhan dengan jelas mengatakan seperti kami dipanggil Tuhan untuk berdepan dengan masalah seperti ini. Dan kalau sebagai manusia kami sudah kecewa. Kalau sebagai manusia, kalau tidak ada kekuatan daripada Tuhan, kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, kalau tidak ada firman ini, bukan hanya saya punya istri yang mengatakan begitu, saya akan bawa dia lari daripada Tuhan. Tetapi karena Tuhan menyadarkan kami, apa yang selalu berlaku atau apa yang sudah berlaku, apa yang sedang berlaku dalam keluarga kita khususnya saat ini, apalagi di musim pandemik ini, mungkin ramai juga yang kehilangan. Setiap hari ya, saya sama ada saya punya WhatsApp, saya punya status atau Facebook, ada saja yang tersinggah ucapan-ucapan takziah. Dan hampir setiap hari itu, kadang-kadang satu hari 2 atau 3 saya lihat di Facebook saya, singgah di wall saya, sebab mungkin ini saya punya kawan Facebook, punya saudara atau saudara saya sendiri pun ada. Nah, begini keadaan apa yang kita hadapi saat ini. Ramai orang kehilangan demi kehilangan. Tetapi ini apa yang kita boleh belajar kalau kita orang percaya. Bahwa segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kita, itu adalah satu panggilan Tuhan kepada kita. Dan Dia tahu saat kita menghadapi, sebelum kita menghadapi sesuatu itu, apalagi yang sangat menyakitkan, Tuhan sudah persiapkan kita. Dan Dia bekerja atau Dia melakukan sesuatu di luar daripada pengetahuan kita, di luar daripada batas pikiran kita. Dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat. Dan di situ Tuhan bekerja dan ada sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan sebenarnya. Tuhan sudah sediakan, malah ada sesuatu mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan. Amin. Dan apa yang berlaku dalam keluarga saya, setelah kami kehilangan kali ketiga dan kami tetap kuat di dalam Tuhan, malah semakin kuat dan semakin lagi mendekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan bagi keluarga kami. Nah, salah satu contoh yang Tuhan lakukan yang kami tidak pernah pikirkan, kami boleh melayani orang-orang yang mau bercerai. Kami boleh melayani di hospital orang-orang dari luar negara, khususnya dari Indonesia. Kami boleh layani mereka di hospital, memberi mereka kekuatan. Berkali-kali ada yang kehilangan karena sakit kanker. Kami dapat memberi mereka kekuatan karena kami juga pernah mengalami. Dan apa yang Tuhan kerjakan di sini, waktu kami kehilangan, Tuhan kerjakan sesuatu, yaitu kami menghibur mereka yang kehilangan. Dan kami juga apa yang Tuhan lakukan dari situ, karena ada sesuatu yang Tuhan pernah ajar saya sebelum pemergian anak kami, waktu 2 jam sebelum dia pergi, tentang hal pengampunan. Nah, itu hanya dalam kesaksian kami lah, kamu boleh lihat. Waktu itu Tuhan ajar saya itu hal pengampunan, itu minta ampun dengan anak saya. Dan saya sempat 2 jam sebelum dia pergi atau balik surga, 2 jam sebelum itu saya sempat minta ampun. Nah, di situ pengampunan ini Tuhan kerjakan sesuatu dengan kami melayani orang-orang yang mau bercerai, keluarga yang mau bercerai, suami istri yang mau bercerai, dan semuanya sebenarnya hanya dengan pengampunan. Dan keluarga itu dipulihkan kembali, keluarga itu disatukan kembali karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang berlaku di dalam keluarga saya, apa yang berlaku dalam pribadi kami masing-masing, ini yang Tuhan kerjakan. Dan apa yang Tuhan kerjakan, kami dipanggil oleh sesuai dengan rencana Tuhan. Kami terpanggil sehingga walaupun kami menghadapi saat itu yang waktu yang sangat-sangat sukar bagi kami, lebih sukar daripada kami menghadapi COVID. Dan sangat-sangat sakit hati
kalau diikutkan secara manusia. Tetapi karena Tuhan bekerja, Tuhan ada rencana. Di sini dikatakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang terjadi, semua yang terjadi, semua yang sedang kita hadapi saat ini, Dia ada sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, disambung di situ lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita yang menghadapi saat ini, ingat, apapun pencobaan, apapun dugaan, apapun masalah dalam keluargamu khususnya, saya beri penekanan kepada keluarga. Apapun yang sedang terjadi dalam keluargamu, apapun yang terjadi kepada suamimu, kepada istrimu, mungkin suamimu mengecewakan engkau, mungkin istrimu mengecewakan engkau, mungkin anak-anakmu mengecewakan engkau, mungkin ibu bapamu mengecewakan engkau. Allah turut bekerja dan Dia ada rencana Dia ada rencana bagi engkau terpanggil oleh Tuhan. Tuhan panggil engkau untuk berhadapan dengan semua ini, karena Dia ada sesuatu. Dan satu hari nanti kalau kamu menyambutnya dengan rencana Tuhan ini, walaupun mungkin dalam keadaan kamu sangat-sangat terkejut, sangat-sangat sakit hati, sangat-sangat kecewa, tetapi kamu tetap mengimani firman ini. Saya sangat yakin percaya di dalam apa yang sedang kamu hadapi saat ini, di sebalik itu Tuhan ada sesuatu rencana yang indah, dan kamu akan jadi berkat, kamu akan jadi terang dan garam dimanapun kamu berada, dan kamu akan dipakai Tuhan. Bukan hanya dalam kalangan keluarga, tapi kamu akan dipakai Tuhan di bangsa-bangsa. Kamu akan dipakai Tuhan di mana-mana pun kamu berada. Karena saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu. Dia ada sesuatu rencana. Karena engkau terpanggil. Karena Tuhan tahu engkau mengasihi Dia. Dia sengaja panggil engkau supaya engkau jadi berkat. Engkau bukan hanya berakar, engkau bukan hanya bertumbuh, tetapi engkau berbuah. Karena kayu ara atau pohon ara yang tidak berbuah itu dikutuk Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Sebenarnya kita sebagai manusia, sebenarnya kita bijak daripada itu pokok. Kita boleh bersuara, kita boleh bercakap, kita boleh melihat, kita boleh mendengar. Sebenarnya kita lebih lagi luar biasa daripada pohon ara. Kita lebih luar biasa, kita boleh membawa orang datang kepada Tuhan, kita boleh menjadi saksi kehidupan kita, jadi saksi kepada orang, walaupun mungkin sebelum ini kita dikecewakan, kita kecewa dengan keluarga kita kecewa, mungkinnya si istri kecewa dengan suami, dengan berbagai-bagai si suami lakukan, atau si suami kecewa dengan istri, tapi dari situ Tuhan akan memakai kamu, dan saat kamu siap untuk dipakai Tuhan, walau sebelum ini kamu pernah dikecewakan oleh pasanganmu, dan engkau berjumpa dengan orang-orang yang kecewa dengan pasangan mereka, dan engkau boleh memberi mereka kekuatan, memberi mereka sesuatu yang positif, karena engkau pernah menghadapinya dan engkau kuat dan engkau berjaya menghadapinya. Di situ Tuhan bekerja, dan engkau boleh atau kamu boleh melayani mereka dengan kaunselingkah, dengan nasihat, dengan teguran. Di situ Tuhan akan memakai kamu, dan karena kamu pernah menghadapinya, bukan hanya dengar apa kata orang, dan karena kamu pernah menghadapinya, saya sangat yakin percaya engkau atau kamu boleh berkata-kata dengan satu kuasa daripada Tuhan, karena kamu sudah pernah mengalami, dan lebih daripada hanya mendengar, dan Tuhan akan memakai kamu. Saya sangat yakin percaya itu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan tubuh jiwamu sahaja. Nah, apa yang Tuhan mau kita belajar hari ini, yaitu memandang positif apa yang berlaku, dan ingat bahwa Tuhan sengaja memilih kamu karena engkau mengasihi Dia. Tuhan sengaja memilih kamu karena Dia tahu kamu boleh dipakai Tuhan. Kamu ada sesuatu mutiara di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Walaupun selama ini mungkin kamu ingat, siapalah saya ini? Saya bukan pastor, saya tidak belajar Alkitab, saya bukan ini, saya bukan itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengikuti kami atau yang akan mengikuti nanti. Setiap orang ada talenta masing-masing. Amin. Setiap orang ada talenta masing-masing. Dan apalagi kalau kamu berjaya berhadapan dengan semua kekecewaan, dengan semua masalah, dan di situ saat Tuhan bekerja, di situ saat Dia bekerja, kamu boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan apa yang pernah kamu alami, segala pengalaman hidup kamu, segala kesaksian kamu, itulah kamu punya senjata atau peluru atau perisai. Itulah yang akan menjadi buah bagi kamu, dan kamu akan berbuah, dan ramai orang akan diberkati oleh kehidupanmu. Karena engkau karena kamu tetap
kuat dalam Tuhan walaupun berbagai-bagai pencobaan yang kamu hadapi. Ingat ini, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Apapun keadaanmu, apapun yang engkau sedang hadapi saat ini, Dia bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja. Mungkin sebelum ini engkau pernah sakit dan engkau disembuhkan. Mungkin sakit itu boleh menyebabkan maut. Tapi Tuhan menyelamatkan kamu. Tuhan memberi kamu peluang lagi untuk kamu hidup. Dan di sini bukan hanya sebenarnya kamu sekadar sembuh, tapi Tuhan mau kamu bersaksi kepada orang bahwa saat kamu di masa sukar, mungkin saat itu kamu ingat, wah hidup mati ini macam ini. Mungkin saya sudah siap untuk mati. Saat ini, setelah kamu disembuhkan Tuhan, bersaksilah kepada orang bahwa saat kamu mengalami sakit penyakit, Tuhan ada di sampingmu dan Tuhan menyelamatkan engkau. Tuhan menyembuhkan engkau dan menyelamatkan engkau. Dan di situ karena engkau atau kamu sudah mengalami sendiri lebih daripada apa yang kamu hanya dengar kesaksian orang. Karena itu adalah kesaksian kamu sendiri dan kamu boleh bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kamu. Dalam keadaan yang sangat-sangat sulit pun Tuhan tetap ada. Sebab itu sampai hari ini kita masih lagi dapat bersama di dalam Facebook. Atau sampai hari ini, sampai malam ini, kamu yang tidak sempat sekarang dan akan melihatnya nanti, kamu masih lagi bernafas, kamu masih lagi tetap sehat karena Tuhan menjaga. Kalau apapun keadaanmu saat ini, Dia bekerja. Dia ada sesuatu rencana di dalam segala apa yang sedang terjadi atau apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan ada rencananya sendiri. Tuhan ada rencana tersendiri untuk kamu. Hanya buka hatimu kepada Tuhan dan bagi tahu Tuhan atau tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau mau saya perbuat untuk Tuhan? Berjalan terus, berjalan terus. Walaupun kadang-kadang kamu dikecewakan, seperti pada awal saya beritahu tadi. Kadang-kadang kamu di tempat kerja pun kamu dikecewakan. Malah kamu disakitin hati. Mungkin kamu diacuh tak acuh oleh orang. Mungkin kamu dipinggirkan orang. Mungkin kamu dikucilkan orang. Mungkin kamu tidak dipeduli orang. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus masih mempeduli kamu. Saat kamu kecewa, Tuhan ada di sampingmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saat engkau sakit hati, saat engkau putus asa, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia mengasihi engkau dan apa yang sedang terjadi saat ini atau semalam atau 2 hari lepas atau minggu lepas atau tahun lepas, apa yang sudah terjadi semua itu, Tuhan ada rencana tersendiri. Dan buka hati kepada Tuhan supaya kamu dapat berbuah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Berbuah, berbuah, berbuah. Maknanya hidup kamu, kalau kamu seorang Kristen, kamu boleh bawa orang, 1 orang, 2 orang, itu adalah buah. Memperbanyakkan, melipat gandakan. Dan ini kerinduan Tuhan kepada kita saat ini di musim-musim situasi yang seperti ini. Dan apalagi akhir zaman semakin dekat, semakin banyak tanda-tanda yang kita lihat. Tuhan rindu untuk kita membawa orang datang kepada Dia. Dan berfungsilah. Dan ketahuilah segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan ada rencananya yang tersendiri. Hanya terus dekatkan diri kepada Tuhan, terus persiapkan dirimu, buka hatimu kepada Tuhan, terus lipat gandakan doamu, terus lipat gandakan pembacaan firman-Mu, doamu semua segala macam. Dan kalau yang boleh berpuasa, engkau berpuasa, dan saya percaya akan terjadi terobosan di dalam keluargamu. Seperti sekarang ini EDCF menganjurkan kita berpuasa dari 7 hari bulan sampai 7 hari bulan 8 sampai 15 hari bulan 9, 40 hari. Nah, siapa yang mau berpuasa boleh ikut itu. Kita pagi jangan makan, hanya makan 1 kali 1 hari. Dan situ kita lebih-lebih lagi berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang sedang kamu doakan akan ada terjadi terobosan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Kita tidak perlu membela Dia, Dia akan membela kita. Amin. Dan Dia tahu apa di dalam hatimu saat ini. Dia tahu apa yang di dalam dasar hatimu saat ini. Dan apa yang kau sedang hadapi, apa yang kamu sedang hadapi saat ini. Tuhan paham, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dan saya percaya mulai hari ini, saat kamu buka hati kepada Tuhan dan ingat firman ini, bahwa Tuhan bekerja
dalam segala hal atau segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita yang terpanggil, Anda yang terpanggil, saya yang terpanggil, ialah atas rencana Tuhan. Kita yang mengasihi Dia, Dia ada sesuatu untuk kita. Dia mau kita berbuat. Haleluya, haleluya. Ingat firman ini saat kamu di masa-masa sukar. Ingat firman ini, bahwa setiap apa yang kamu hadapi, Tuhan pasti ada rencana atau sesuatu rencana yang luar biasa. Terima kasih dan puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Doa. Haleluya. Pendek kata firman Tuhan mengatakan tadi, kita terus pandang positif kepada apapun masalah yang kita hadapi, karena Tuhan ada rencana yang indah untuk setiap masalah yang kita hadapi. Jangan seperti saya dahulu ketika kami mengalami kehilangan anak ketiga kami. Saya punya pikirannya lah, kenapa Tuhan, kenapa terjadi? Tapi bukan saya bertanya apa tujuan Tuhan, tetapi suami saya bertanya kepada Tuhan, apa tujuan? Semua persoalan yang kami soalkan kepada Tuhan, Tuhan menjawab melalui husband saya, suami saya. Tetapi saya semua tidak dijawab setiap persoalan saya. Malah saya terus memberontak dan memberontak. Disebabkan saya tidak memandang positif akan masalah, tetapi saya pandang negatif. Apa yang terjadi? Saya 2 atau 3 tahun saya kepahitan dengan Tuhan, sehingga berkat-berkat itu tersekat-sekat. Saya menyarankan kepada anak-anak Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi, dapat menguatkan kita semua, agar mulai saat ini, apapun masalah yang kita hadapi, kita katakan pada Tuhan, Tuhan apa tujuan? Dan pandang positif kepada masalah itu, dan tanya Roh Kudus, apa tujuan Tuhan mengizinkan setiap masalah yang kita hadapi. Pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan, karena dalam firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita, karena Tuhan Yesus setia dan adil. Dia pasti akan menyertai kita. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita katakan pada Yesus, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kekuatan yang Engkau berikan buat kami ya Bapa, sehingga kami dapat melalui semuanya dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Walaupun dunia mengatakan kami gila, mengatakan syukur kepada masalah, tetapi satu hal yang saya percaya, Engkau pasti akan melakukan masalah itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang menguatkan kami dalam Roma 8 ayat 28. Karena Engkau yang menguatkan kami ya Bapa, bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, melainkan Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami merasakan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua ya Bapa. Di mana saat ini Tuhan, sekiranya ada anak-anak Tuhan Yesus yang merasa sedih saat ini ya Tuhan, mari Roh Kudus Engkau hadir memberi kami penghiburan saat ini ya Bapa. Kami yang terluka, kami yang berbeban berat saat ini Tuhan Yesus, seolah-olah mau fed up, mau berputus asa. Tetapi satu hal yang kami mau percaya, kami mau pegang kepada janji-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau pasti akan menguatkan kami. Amin, amin. Kami tahu Tuhan, jalan kami di hadapan sangat berliku-liku dan sangat penuh dengan masalah. Tetapi kami mau berjalan bersama-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang menyertai bagi kami semua. Engkau Allah Immanuel di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan penyembahan ini sekali lagi sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji meninggalkan kita. Dia tetap berjalan bersama kita saudara. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan
mendoakan kita semua, melepaskan berkat bagi kita semua Haleluya saat ini. Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk malam hari ini Bapak atas kesempatan yang Kau beri bagi kami. Dan biar Tuhan semua firman yang kami dengar, biar dia dapat menerobosi kehidupan kami, memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami kesadaran selama ini yang kami tidak sadar ada sesuatu yang Kau rencanakan dalam segala apa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, dan segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu bersama lepaskan berkat di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Amin. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan Tuhan lindungi kami juga, setiap kami yang bekerja, setiap kami yang keluar rumah, dimanapun kami mungkin membeli barang. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tuhan hindari kami daripada jangkitan COVID-19. Ya Dan Tuhan. biar sistem imun kami di dalam badan kami, antibody dalam badan kami Tuhan akan kuat, dan kami percaya darah Yesus mengalir dalam setiap tubuh jasmani kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya lepaskan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti kami. Biar berkat-berkat surgawi terus menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati. Jumpa Jumat depan. Haleluya. Bye bye.